Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BMD, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube SMP Budi Mulia 2. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah teks cerita yang bersifat fiktif atau hayalan yang bersumber dari imajinasi penulisnya. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama adalah mengandung keanehan atau keajaiban. Yang kedua, ide cerita bersifat terbuka. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokohnya memiliki kekuatan. Yang kelima, bersifat fiktif. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa sehari-hari yang ekspresif dan variatif. Hal-hal yang tidak dapat terjadi di dunia nyata bisa saja terjadi di cerita fantasi, karena di dalam cerita fantasi itu memuat hal-hal yang di luar logika manusia. Jenis cerita fantasi berdasarkan latarnya ada dua. Yang pertama adalah cerita fantasi latar sezaman yang menggunakan latar satu saja. Kemudian yang kedua adalah latar lintas zaman yang menggunakan latar lebih dari satu. Sedangkan jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata ada dua. Yang pertama adalah cerita fantasi total, yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total, keseluruhan ceritanya adalah merupakan imajinasi, sedangkan cerita fantasi irisan, sebagian ceritanya ada peristiwa nyata, atau hanya sebagian saja yang mengandung imajinasi. Unsur intrinsik teks cerita fantasi yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh dan penokohan, yang ketiga adalah latar, yang keempat alur, 5 sudut pandang, yang keenam adalah amanat. Tema adalah ide cerita atau dasar cerita. Kemudian yang kedua, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah watak dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah latar. Latar ada tiga, ada yang pertama adalah latar waktu, yang kedua adalah latar tempat, dan yang ketiga adalah latar suasana. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita itu, apakah menggunakan alur runtut atau alur maju atau progresif, atau menggunakan alur mundur atau alur regresif atau flashback, dan yang terakhir bisa juga menggunakan alur campuran, gabungan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Posisi pengarang, apakah dia ikut sebagai tokoh di dalam cerita atau dia hanya sebagai pencerita saja. Nah, untuk sudut pandang cerita itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama itu apabila pengarang ikut sebagai tokoh di dalam cerita, sedangkan sudut pandang orang ketiga apabila pengarang tidak ikut sebagai tokoh di dalam cerita. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ditulisnya. Selanjutnya adalah struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ada tiga. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi.
Orientasi adalah pengenalan latar atau pengenalan tokoh di dalam cerita. Kemudian yang kedua, komplikasi adalah sebab akibat dalam cerita hingga muncul masalah dan akhirnya mencapai puncak atau klimaks. Sedangkan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah dalam sebuah cerita. Sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.